Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rahmawati Putri. Saya dari Universitas Riau dan saya dari program studi PPKN. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang menganalisis pasal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pancasila. RUU Cipta Kerja justru berpotensi membuat pasal ketenagakerjaan kembali terpinggirkan, tergerus oleh kebutuhan investasi dan ekonomi. Padahal dalam hubungan industrial, Pancasila perlindungan pekerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Beberapa pasal yang dinilai akan merugikan buruh atau pekerja yaitu: yang pertama, ada pasal 88B yang berbunyi upah ditetapkan dalam satuan waktu dan satuan hasil. Yang kedua, ketentuan lebih mengenai upah berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang kedua yaitu penghapusan pasal 91 di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi: 1. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau lebih bertentangan dengan peraturan perundang-undang, dengan peraturan kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pasal tersebut diwajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih daripada upah minimum sesuai peraturan. Jika dilanggar, pengusaha akan mendapatkan sanksi. Menghapus pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang. Yang selanjutnya dan yang ketiga yaitu pasal 77 dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi: 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang kedua, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau yang B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Batas waktu kerja dalam pasal 77 ayat 2 masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Detail skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud dan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau PP. Skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud dan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau PP. Dengan adanya sekulumit permasalahan dalam RUU
Cipta Kerja tersebut, sebaiknya kita semua mengevaluasi kembali tentang nilai-nilai dalam Pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia, baik itu cara pandang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan meletakkan Pancasila sebagai kacamata dasar. Ini bertentangan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, termasuk sila keempat dan sila kelima. Untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Omnibus Law bertentangan dengan inti dari sila tersebut, yaitu tentang permusyawaratan atau musyawarah, di mana dalam sidang perumusan RUU Cipta Kerja ini, rakyat sebagai perwakilan dari para pekerja-pekerja kelas bawah tidak menyalurkan aspirasi maupun pendapat mengenai RUU tersebut. Dan selanjutnya, tentu hal ini sangat bertentangan dengan makna sila keempat, yaitu tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini, Omnibus Law bertentangan dengan keadilan yang diterima antara investor yang datang dan pekerja buruh kelas bawah maupun menengah, di mana buruh yang dipekerjakan oleh investor tersebut mendapat upah yang lebih sedikit daripada upah yang selayaknya mereka dapatkan sebelum adanya Omnibus Law ini, sedangkan investor yang mempekerjakan mendapatkan upah yang tinggi. Maka saat ini masyarakat dan mahasiswa pun sedang melakukan demo untuk membatalkan pasal tersebut atau RUU Cipta Kerja yang banyak sekali masyarakat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan atau kata yang salah, saya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar mengenai hal-hal tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.